selamat datang di channel iHabit. Channel ini kita akan membahas kebiasaan yang terakhir, kebiasaan nomor 7, yaitu asalah gergaji. Ada sebuah cerita mengenai seorang penggergaji. Ada dua pemuda bertemu di hutan. Salah satunya sedang menebang pohon. Lalu yang datang itu bertanya, "Kamu sedang apa?" "Mengergaji pohon." "Sudah berapa lama?" "Sudah 4 jam. Tapi rasanya ada kemajuan, ada keringat yang menetes." "Rasanya gergajimu itu tumpul. Kamu perlu berhenti untuk mengasahnya." "Mana mungkin tolol, aku kan sedang sibuk mengergaji." Nah, kita tahu siapa yang tolol sebenarnya. Kenapa hal ini kita tanyakan? Nah, misalkan nih, tadi kan ada 4 jam. Kita tahu nih, mana tadi slide-nya tadi. Nah, ini ada 4 jam. Ada 4 jam nih ya. Tetapi merasa mungkin tidak bisa menebang. Karena apa? Karena 4 jam ini fokus untuk menggergaji tanpa mengasah. Misalnya kita ada 4 jam, 1 jam pertama kita fokuskan untuk mengasah, maka gergajinya akan tajam. Dan 3 jam itu tentu tidak akan habis 3 jam, tapi bisa mungkin lebih cepat dari itu. Karena apa? Gergajinya itu sudah tajam. Kenapa dia tolol? Karena yang 4 jam ia habiskan waktu untuk menggergaji, padahal gergajinya itu tumpul. Sehingga apa? Kerjanya kurang maksimal, menjadi menghabiskan energi jadi terbuang sia-sia. Maka dari itu penting untuk mengasah gergaji. Agar apa? Agar semuanya menjadi maksimal. Dan juga agar apa menjadi tujuan kita itu ke depan, seperti kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya merujuk pada tujuan akhir itu, tujuan kita ke depan maka akan terlaksana dengan baik karena kita sudah mengasah gergaji kita, mengasah diri kita secara maksimal. Agar apa? Agar mencapai tujuan dengan maksimal pula. Nah, mengasah gergaji, mengasah ketajaman dirimu agar bisa menangani hidup lebih baik. Kebiasaan ini memelihara dan meningkatkan aset terbesar yang kamu miliki. Ya, ini adalah dirimu sendiri. Caranya dengan memperbarui 4 dimensi kehidupan. Ini seperti kita mengasah diri sendiri, karena diri ini adalah aset kita yang paling besar. Ada 4 dimensi kehidupan. Yang pertama, tubuh, yaitu dimensi fisik. Caranya seperti apa? Yaitu dengan olahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, rileks, dan juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya. Yang kedua, otak. Itu dimensi mental. Dengan cara apa? Membaca, ada menulis, belajar keterampilan yang baru, ada hobi-hobi itu ditingkatkan, itu meningkatkan, memperbarui dimensi yang otak. Yang ketiga, dimensi hati, yaitu ada dimensi emosional. Itu dengan cara apa? Dengan cara memperbarui hubungan-hubungan, yaitu kita sudah mempelajari mengenai RBH dan RBP. Dua-duanya ini adalah sarana kita untuk mengasah gergaji mengenai hati kita, mengasah emosional kita. Yang selanjutnya adalah dimensi rohani, yaitu jiwa. Dengan cara meditasi, menulis refleksi, ekaristi, devosi. Mungkin sama seperti kita menulis jurnal-jurnal harian kita, itu seperti kita sudah mengasah gergaji kita mengenai jiwa, mengenai dimensi rohani kita. Hidup kita tuh harus seimbang. Karena apa? Karena ada orang yang hanya merawat otaknya saja, tetapi lupa merawat tubuh. Ada yang lupa merawat mental, dan juga bahkan sebaliknya. Contohnya kita belajar terus menerus, 1 hari penuh belajar, sehingga lupa makan, lupa istirahat, lupa untuk kita rileks, untuk kita hiburan, ataupun sekedar sedikit refreshing, itu lupa. Karena kita apa? Hanya fokus pada otak. Maka seharusnya hidup itu harus seimbang. Sama seperti gambar batu di sana, itu banyak yang bertingkat seperti itu karena seimbang. Masing-masing aspek itu memiliki perannya masing-masing dan tidak boleh ditelantarkan. Misalnya kita punya otak yang cemerlang, tetapi tubuh kita tidak sehat, jelas kita tidak bisa melakukan apapun karena kita sedang tidak sehat. Nah, itu seperti itu. Bahkan ada yang lain, misalnya emosional kita mudah sekali terguncang, atau dengan ada sedikit perkataan emosional terguncang lalu akhirnya jatuh sakit, dan banyak hal. Karena semua aspek itu memiliki perannya masing-masing, makanya harus seimbang. Lalu bagaimana cara menyeimbangkannya?
ketika salah satu terlalu maju dan yang lain terlalu mundur, itu yang harus kita perhatikan adalah waktu istirahat. Jangan lupa untuk istirahat, merawat asetmu yang paling penting, yaitu adalah dirimu sendiri. Ini adalah aset kita yang paling penting, yaitu diri sendiri. Karena apa? Misalkan tadi kita contoh, kita belajar terus menerus tapi kita lupa istirahat, maka kita harus istirahat jenak. Mungkin satu hari belajar kita fokus 4 jam, saya belajar mengerjakan tugas, maka selanjutnya saya bisa mengerjakan yang lain, ataupun hanya sekedar mengembangkan hobi, ataupun berolahraga, ataupun menulis refleksi dan yang lain-lain. Jangan lupa istirahat agar hidup itu menjadi seimbang, dan juga keempat aspek kehidupan ini, keempat dimensi ini dapat terolah dengan baik. Nah, barusan sudah disampaikan kita harus merawat beberapa aspek dalam diri kita. Kita mau melihat satu persatu. Yang pertama, merawat tubuh. Nah, tubuh itu ibarat sebuah mesin yang selalu berubah. Teman-teman bisa saja merusaknya atau menanganinya secara hati-hati. Kalau teman-teman melayaninya dengan baik, maka tubuhmu dapat melayanimu atau dapat berfungsi dengan baik. 4 unsur kunci tubuh yang sehat adalah kebiasaan tidur yang baik, relaksasi fisik, gizi yang baik, dan olahraga yang teratur. Nah, dirimu itu akan tercermin dari apa yang kamu makan, ibaratnya, atau apa yang masuk dalam dirimu, insight apa yang masuk dalam dirimu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebagai pengetahuan umum merawat tubuh, kita bisa melihat diagram di sana tentang piramida makanan. Ya, sambil kita baca-baca gitu kan, lalu teman-teman melihat bagaimana kebutuhan diri kita, entah itu dari kebutuhan makan apa, alergi apa, jam makan, dan seterusnya. Kita perlu mengenali keadaan diri kita. Jangan berlebihan juga, entah itu dalam makan, dalam olahraga, bekerja sesuai porsinya. Artinya segala hal yang berlebihan tentu tidak baik. Maka kita perlu mengenali keadaan diri kita. Nah, piramida ini menjadi suatu alat bantu bagi kita untuk melihat makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Maka marilah kita membudayakan makan makanan yang sehat agar kita dapat merawat tubuh secara baik. Nah, yang kedua diberi judul manfaatkan atau kehilangan. Apa pengertiannya? Kita semua sesekali merasa depresi, bingung, ataupun apatis. Pada saat itu hendaklah kita berolahraga. Mengapa? Selain olahraga itu baik untuk jantung dan paru-paru, olahraga juga memberikan suntikan energi, menghilangkan stres dan menjernihkan pikiran. Jadi menghilangkan stres dan seterusnya dengan memanfaatkan sarana-sarana. Untuk hasil yang terbaik kurang lebih olahraga 20-30 menit dan frekuensinya 3 kali dalam seminggu. Itu untuk hal olahraga. Manfaat atau kehilangan, penjelasan lebih lanjut. Yang penting adalah bagaimana perasaanmu, bukannya pada penampilanmu. Artinya dalam upaya memiliki tubuh yang lebih baik, pastikan kamu tidak terobsesi dengan penampilannya, tetapi kesehatannya. Jadi bukan melulu tujuannya demi tampilan, itu juga penting sama pentingnya, tetapi lebih pada kesehatan dirimu. Tampilannya baik tapi tidak sehat, itu juga sama aja bohong. Nah, saya bisa berhenti kapanpun semau saya, berani mengatakan stop. Seperti ada cara untuk merawat tubuh, ada juga cara untuk menghancurkannya. Jadi misalkan menghancurkannya dengan apa? Dengan obat-obatan, dengan rokok, alkohol, dan seterusnya. Kecanduan. Nah, seringkali kita bisa merusak tubuh kita dengan yang namanya kecanduan. Entah itu obat-obatan, rokok, alkohol, dan seterusnya. Maka berani mengatakan stop. Dan untuk bisa lepas dari kecanduan adalah caranya berhenti, stop. Dan bagaimana untuk berhenti? Yaitu memulai untuk berhenti. Tidak ada cara lain untuk berhenti, yaitu memulai berhenti. Dan selain itu, selain memulai untuk berhenti, juga keterampilan untuk menolak. Untuk kebiasaan yang buruk kita harus berani menolak, mengatakan no. Bagaimana caranya? Mungkin banyak bertanya dulu dalam pikiran. Mengapa sih aku merokok? Apa sih manfaatnya? Misalkan kalau kita kecanduan merokok, bagaimana cara menolaknya? Bertanya, ngapain sih aku merokok? Apa manfaatnya? Yang kedua, disebutkan permasalahan dari merokok itu. Misalkan bisa merusak kesehatan,
bisa membuat dompet juga habis dan seterusnya. Nyatakanlah ganjaran-ganjarannya. Jika sampai kecanduan bisa membuat teman-teman sakit, lalu juga masuk rumah sakit, biayanya mahal, keuangan menipis dan seterusnya. Lalu saran alternatif yang lain, daripada merokok, menghabis-habiskan uang, mending melakukan aktivitas yang lain, atau uang untuk rokok bisa digunakan untuk menjajaki atau menaklir teman, atau mungkin bisa sarana-sarana alternatif lain yang lebih bermanfaat daripada untuk membeli rokok dan untuk merokok. Lalu yang selanjutnya adalah kaburlah. Ini dalam tanda kutip, artinya adalah berani mengatakan secara santun untuk menolak. Jadi saya punya niat untuk melepaskan diri dari rokok. Ketika bertemu dengan teman-teman yang mengajak merokok, kita berani mengatakan menolak, tapi tentu dengan bahasa yang santun agar tidak menyakiti juga di orang lain. Kita pun juga dapat menjalankan niat kita. Itu yang dimaksud dengan kaburlah. Yang kedua tadi merawat tubuh, kita sekarang masuk ke merawat otak. Jadi aspek pengetahuan. Otakmu lah yang menentukan masa depanmu. Kunci membuka masa depan. Pendidikan menjadi kunci membuka masa depan. Dan pendidikan sarana untuk melatih otak. Pendidikan. Pertajamlah pikiranmu. Membaca merupakan olahraga bagi otak. Selain itu ada main catur, ikut debat kelompok, mendengarkan berita, ngobrol bermutu dengan teman-teman adalah sarana kita untuk mempertajam otak kita. Dan juga carilah tempatmu sendiri, me time atau me place. Temukan topik-topik yang kamu sukai, terjunlah lebih ke dalam duniamu dan jadikan itu sebagai kampusmu. Jangan jadikan sekolah sebagai satu-satunya sumber pendidikanmu. Jadi carilah info atau pengetahuan sebanyak-banyaknya, bukan hanya dari sekolah. Dan juga jangan biarkan sekolah menghambat pendidikanmu. Karena seringkali kita pendidikan di sekolah untuk lebih mendapatkan nilai yang baik, bukan mendapatkan ilmu yang baik dan bermutu. Itu yang perlu diwaspadai untuk mengasah otak. Nah, kemudian hambatan mental, kita sedikit masuk ke mental. Sementara kamu berusaha mempertajam otakmu, barusan kamu perlu mengatasi beberapa hambatan. Berikut ini adalah 3 hambatan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, waktu menonton. Waktu menonton atau mungkin chattingan atau mungkin hal yang lain, nonton YouTube, nonton Netflix dan seterusnya, itu yaitu sebenarnya membantu juga untuk refreshing. Tetapi hati-hati, itu bisa membuat waktumu terbuang sehingga kamu tidak lagi produktif. Maka itu bisa menjadi hambatan mental yang patut diwaspadai. Yang kedua, gejala kutu buku seringkali menjadikan seorang kutu buku itu diejek. Kutu buku membaca terus itu seringkali diejek, tetapi ada keutamaan di sana. Maka janganlah takut untuk rajin membaca. Begitu. Jadi jangan takut untuk diejek jadi kutu buku, karena membaca itu hal yang baik. Yang ketiga, tekanan. Kita dituntut untuk selalu berprestasi sehingga kita merasa tertekan untuk selalu mempertahankannya. Ingat, bukan tujuannya tetapi kesetiaanmu untuk belajar. Seringkali apalagi di sekolah kita dituntut mendapatkan nilai yang baik. Jika awal sudah baik, maka semester seterusnya itu pasti kalau nilai kita jelek pasti akan dipersalahkan. Maka kita berada dalam tekanan untuk melulu mendapatkan hal yang baik. Ya, itu tidak jelek juga, tetapi jika kita mengejar itu dengan penuh tertekanan, tentu itu kurang menjadi hal yang baik pula. Maka kamu harus mau. Kunci untuk mengasah otakmu adalah hasratmu sendiri untuk belajar. Nah, itu teman-teman tentang 2 hal. Yang pertama merawat tubuh, merawat otak, dan juga ada beberapa hambatan mental tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain tentang merawat hati. Teman-teman, kita mau menempatkan ini semua dalam kerangka 4 hal, karena dalam tubuh kita ada 4 kecerdasan. Tadi sudah dijelaskan, kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan fisik. Soal fisik itu ya soal tubuh yang kita lihat. Kecerdasan fisik itu dilambangkan misalkan dengan jantung yang tanpa kita perintah pun dia sudah bergerak. Nah, itu karena ada kecerdasan. Lalu yang kedua tadi adalah kecerdasan mental atau kecerdasan intelektual, atau biasanya kalau kita pakai tes IQ, nah itu kecerdasan soal pengetahuan. Nah, lalu ada 2 kecerdasan lain yang akan kita bahas berikutnya. Yang berikutnya ini adalah soal hati atau kecerdasan emosi.
yang dilambangkan dengan merawat hati. Nah, merawat hati itu seperti apa? Emosi atau kecerdasan emosi itu menyangkut tentang rasa, tetapi juga soal pengenalan diri, pengendalian emosi, pengenalan diri dalam arti di mana kelebihan dan kelemahanku, aku harus mengontrol diri dalam bentuk apa dan sebagainya itu. Nah, soal hati, merawat hati ini intinya adalah memberi waktu supaya kita mengembangkan diri dalam hal tadi soal pengenalan diri dan relasi, yang dalam pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu rekening bank pribadi dan rekening bank hubungan. Nah, seperti yang terlihat di sana, rekening bank pribadi itu soal pengendalian diri, pengenalan diri. Maka seperti yang dulu sudah pernah kita bahas yang sebelah kanan, seperti menepati, caranya adalah seperti menepati janji terhadap diri sendiri, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan kecil, bersikap lembut terhadap diri sendiri, bersikap jujur, membarui diri sendiri, dan mengembangkan talenta. Tentu ini akan semakin menambah rasa percaya diri kita. Nah, sedangkan dalam berelasi, hati kita itu juga ditentukan oleh relasi, maka rekening bank hubungan itu akan sangat menentukan. Yang pertama, mirip dengan tadi menepati janji-janji, tapi dengan siapa? Dengan orang lain. Melakukan kebaikan-kebaikan kecil juga terhadap orang lain. Bersikap setia, mendengarkan, mengatakan kamu menyesal atau meminta maaf, dan membangkitkan harapan-harapan yang jelas atau tidak, dulu bahasanya adalah tidak PHP, pemberi harapan palsu. Nah, soal hati, kita seringkali orang muda mengalami stres, depresi. Itu hal yang sangat wajar, tetapi menjadi tidak wajar kalau itu berlebihan. Ada perbedaan antara kemurungan sesekali dan depresi yang terus-menerus. Ini yang harus diwaspadai kalau yang terus-menerus. Depresi itu bisa diatasi. Jangan ragu untuk meminta bantuan entah kepada siapapun, berbicara atau bersharing, membagikan rasa beratmu itu kepada orang lain, terutama orang yang terlatih untuk mengatasi pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, persoalan-persoalan hidup yang sedang kamu hadapi sekarang ini akhirnya akan menjadi sumber kekuatan yang besar bagimu. Artinya, kalau kamu bisa mengatasi masalah ini, kemudian kamu belajar dari pengalaman itu akan memberikan kekuatan bagimu. Jadi jangan terjebak pada persoalan rasa berat kesulitanmu saat ini. Optimislah bahwa kamu akan berhasil. Nah, ketika kamu berhasil, kamu belajar dari pengalaman ini justru yang akan menguatkanmu. Itu kuncinya. Kemudian tertawalah. Kalau tidak, kamu akan menangis. Menurut sebuah riset, tertawa itu pertama mengendurkan ketegangan mental kita dan membawa kita berpikir lebih kreatif. Kedua, membantu kita mengatasi kesulitan hidup. Ketiga, mengurangi tingkat stres. Keempat, membuat kita rileks dengan menurunkan denyut jantung serta tekanan darah kita. Kemudian, membuat kita mudah berhubungan dengan orang lain dan melawan rasa terkucil, suatu faktor utama dalam depresi serta kecenderungan bunuh diri. Yang terakhir, mengeluarkan zat endorfin, penangkal rasa sakit alami dari otak. Ada cerita, ada biksu-biksu yang rombongan naik bis. Lalu bisnya itu atapnya sangat rendah, sedangkan jalannya bergelombang. Lalu ketika jalan gelombang, pasti kepalanya itu terbentuk oleh atap bisnya itu. Pasti sakit toh. Nah, biksu-biksu itu mengatasinya dengan cara apa? Setiap kali terbentur kepalanya dengan atapnya itu mereka tertawa. Karena apa? Tertawa itu memberikan efek peredaan rasa sakit. Itu yang terakhir. Zat endorfin itu penangkal rasa sakit. Jadi memang benar, kalau kita bisa tertawa, itu mengatasi stres, tekanan, dan rasa sakit kita. Kita perlu berlatih tertawa, spontanitas kita perlu kita latihkan. Kemudian, kunci untuk menjaga tertawa itu adalah kunci untuk menjaga agar hati tetap sehat dan tetap kuat. Terkadang hidup ini memang menyebalkan dan tak banyak yang bisa kita perbuat untuk mengubahnya.
Jadi lebih baik tertawa. Seiring bertambahnya usia, frekuensi tertawa dari orang dewasa jauh berbeda dari anak-anak. Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita banyak tertawa, kita malah terlihat kekanak-kanakan. Padahal tertawa adalah kunci agar hati tetap sehat dan kuat. Jadi belajarlah kembali untuk banyak tertawa. Tertawa sehat. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Katanya seperti itu. Nah sekarang ini fenomena kita berrelasi, apalagi berrelasi dekat dengan lawan jenis, berpacaran, akhirnya memicu hormon kita, kemudian hasrat kita. Nah kita perlu waspada dengan ini. Ini soal hubungan dan seks atau hubungan seksual. Seks selalu muncul. Seks itu sebenarnya pemahamannya luas teman-teman. Seks itu bukan soal berhubungan seks, tetapi tampilan kita, soal maskulinitas atau femininitas kita. Cara kita berjalan, cara kita membawakan diri, cara kita berpakaian itu adalah soal seksual. Saya laki-laki, maka saya menampilkan diri dengan pakaian yang laki-laki, cara berjalan yang laki-laki, itu adalah soal seksualitas. Secara umum bisa dipandang seperti itu. Kemudian seks itu juga soal menyangkut hati. Malah apa yang kamu lakukan dengan seks bisa jadi memengaruhi citramu dan hubungan-hubunganmu dengan orang lain lebih dari keputusan lain manapun yang kamu ambil. Karena soal seksualitas dan hubungan seksual itu adalah hal yang sangat penting. Artinya ini bukan hal yang main-main saja. Sebelum kamu memutuskan untuk berhubungan seksual atau terus berhubungan seksual yang pernah, selidikilah hatimu dan renungkanlah dengan seksama. Kita perlu melihat konsekuensi-konsekuensinya dan seringkali kita tidak bisa melihatnya. Jangan sampai kita menyesal. Hubungan seksual itu melambangkan soal curahan hati yang tulus, yang setia, yang total kepada pasangan yang dicintai. Tetapi ketika kamu melakukan bukan dengan pasangan yang kamu cintai, dan suatu saat kamu menemukan pasangan yang sungguh tulus memberikan dirinya kepadamu, apa perasaan? Apakah kamu setega itu? Nah, ini perlu direnungkan. Belum lagi dengan efek-efek misalkan soal kesehatan, ganti-ganti pasangan, itu akan menimbulkan banyak penyakit dan disfungsi seksual lainnya. Yang berikutnya, tadi kita sudah soal merawat hati, sekarang adalah soal merawat jiwa. Jiwa atau dalam bahasa tertentu bisa disebut sebagai soal spiritualitas. Nah, jiwa dalam arti umum adalah teman-teman relasiku dengan kebermaknaan, atau relasiku kalau hidup beragama adalah relasiku dengan Tuhan. Itu soal jiwa. Jiwa adalah batin yang berada di bawah permukaan diri kita sehari-hari. Sering kita tidak sadar akan keberadaan jiwa. Jiwa adalah sumber tujuan, soal makna, soal kedamaian, kepuasan, kepenuhan. Mengasah gergaji di bidang rohani atau spiritualitas artinya meluangkan waktu untuk memperbarui dan membangkitkan jiwa kita, batin kita. Caranya seperti apa? Dengan cara hening, merenung, kesadaran, mengolah kesadaran dengan cara misalkan di sana adalah meditasi, membaca. Tentu bacaannya bukan bacaan soal ilmu pengetahuan, tetapi soal renungan, misalkan kisah-kisah orang yang inspiratif, permenungan-permenungan. Kemudian menulis jurnal seperti yang sudah kita lakukan selama ini, bagian dari itu, merenung dan kemudian menuliskan. Melayani, memberikan diri pada orang lain, seperti meninggalkan diri kita, lalu berhubungan dengan jiwa kita bersama orang lain. Mengembangkan talenta seperti melukis, menuangkannya dalam puisi, kemudian berdoa, merenung, itu jelas. Atau mendengarkan musik-musik spiritual, atau musik-musik yang penuh makna yang bisa kita renungkan. Hal semacam itu yang bisa kita lakukan untuk berrelasi mengembangkan jiwa kita, memelihara jiwa kita. Nah, kemudian ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kamu merawat jiwa. Misalkan yang pertama,
bisa kembali ke alam. Alam menyediakan kedamaian yang tenang. Berelasi dengan alam, mencintai alam. Kalau kamu sudah terbiasa dengan ini, kamu akan merasa sedih dan aneh ketika ada orang membuang sampah di jalan, di taman, seperti itu. Seperti baru-baru ini membuang botol ke taman safari, taman hewan, lalu dimakan oleh kudanil, ya kan? Kemudian sahabat terbaik remaja itu apa? Menurut seperti yang sudah kita lakukan adalah jurnal. Bisa menjadi sahabat terbaik kita, tempat mencurahkan hati, segala perasaan, tetapi sekaligus juga menemukan makna. Jurnal akan memberikanmu kesadaran tentang diri sendiri dan orang lain. Kelak kamu juga bisa membacanya kembali sebagai kekuatan. Dan terakhir, seperti diet rohani, mengkonsumsi segala aktivitas yang membuatmu berkembang dan tinggalkan aktivitas yang menghambatmu berkembang. Teman-teman pernah dengar bagaimana caranya mengelabui katak? Yaitu dengan cara direbus. Nanti kita lihat ini. Ini katak yang dimasak ketika apa perbedaannya ketika dimasak ketika airnya masih dingin lalu dipanaskan dengan ketika sudah mendidih. Kalau ada katak yang hidup lalu kamu masukkan ke dalam air panas, pasti dia meloncat karena suhunya langsung drastis berubah. Tetapi kalau katak itu kamu masukkan ke panci dengan air dingin lalu kamu masak, dia tidak akan kemana-mana dan dia tidak menyadari bahwa lama-lama suhunya sudah panas dan sudah mendidih dan dia tetap ada di sana. Dia terkelabui. Nah, ini mau membawa kita pada pemahaman tentang apa itu kecanduan. Kita seringkali mengalami kecanduan. Ada banyak hal seperti yang di sana, yang paling parah itu soal kecanduan obat-obatan. Lalu bisa yang ringan-ringan, kecanduan gosip, kecanduan belanja. Tadi sudah dikatakan misalkan rokok atau hal semacam itu. Nah, karakteristiknya sama, menciptakan kenikmatan jangka pendek. Menjadi fokus utama dalam hidupmu juga. Kalau tidak melakukan itu, tidak mengkonsumsi itu membuatmu stres atau bingung. Untuk sementara waktu, menghilangkan rasa sakit. Memberikan rasa harga diri, kuasa, kendali, ketenteraman, dan keintiman, tetapi itu semuanya semu. Dan memperparah masalah serta perasaan yang ingin kamu hindari. Kenapa? Karena kamu hanya pelarian, menghindari masalahnya. Nah, pada mulanya kecanduan itu tidak memiliki dampak yang berarti. Tetapi selang beberapa waktu kecanduan akan semakin mempengaruhimu dalam hidupmu dan merusak segala macam ritme hidup dan jiwamu. Kecanduan mungkin awalnya terasa manis, tetapi lama-kelamaan menjadi rindu, semakin rindu dan untuk merasakan manisnya kembali dan menjadi pelarian ketika ingin merasakan rasa manis tersebut. Nah, ini seperti katak tadi. Jika kamu masak katak langsung dengan air panas tadi, dia akan loncat, tetapi pelan-pelan. Dia tidak terasa, akhirnya sudah menjadi kecanduan. Awalnya tidak terasa, tapi lama-lama akan menumbulkan jiwa. Teman-teman, tadi kita sudah diajak untuk melihat 4 dimensi tubuh, 4 dimensi diri kita yang dapat kita kembangkan. Sekarang saya akan mengajak kita untuk menghadapi kenyataan. Segalanya itu ada waktunya. Ada waktunya untuk seimbang, ada waktunya untuk tidak seimbang. Ada waktu ketika kamu perlu kurang tidur dan memaksa tubuhmu selama 1 hari, minggu, atau musim. Jadi segalanya ada waktunya kita perlu untuk tidur istirahat. Ada waktunya kadangkala kita harus bekerja dengan keras karena memang harus ada yang dikerjakan. Kemudian dan akan selalu ada waktunya ketika kamu makan makanan tidak bergizi. Inilah kenyataan hidup. Namun ada juga waktu untuk pembaharuan. Mungkin kita tidak bisa memaksakan diri untuk selamanya seimbang, makan makanan harus bergizi setiap hari, karena kenyataannya dalam realitas hidup kita itu semua kadangkala tidak bisa terjadi.
Kalau kamu memaksakan diri terlalu lama, kamu tak akan bisa berpikir jernih. Kamu akan kacau dan kamu akan kehilangan perspektif. Jadi kalau kita memaksa diri, ya itu kan menekan diri sendiri, malah akhirnya menjadi stres. Maunya tadinya mau sempurna, mau mengasah empat dimensi tadi, tetapi karena terlalu memaksakan diri, akhirnya malah bukannya pembaharuan, akan tetapi malah kemunduran karena stres. Mungkin kamu pikir kamu tidak ada waktu untuk olahraga, membangun persahabatan, tahu mencari inspirasi. Kenyataannya justru sebaliknya. Waktu istirahat sambil mengasah gergajimu akan langsung membuahkan hasil. Karena begitu kamu kembali ke kegiatan rutinmu, kamu akan menggergaji dengan lebih cepat. Kalau kita meluangkan waktu untuk istirahat dan istirahat sambil mengasah gergaji, nanti kita akan bisa menggergaji lebih cepat. Kamu pasti bisa. Mungkin kamu sudah banyak mengasah gergaji tanpa menyadarinya. Kalau kamu bekerja keras di sekolah, kamu mengasah pikiranmu. Kalau kamu giat berolahraga atau kebugaran misalnya, kamu merawat tubuhmu. Kalau kamu mengembangkan persahabatan, kamu merawat hatimu. Mengasah gergaji takkan terjadi begitu saja padamu. Karena mengasah gergaji adalah kegiatan kuadran 2. Sebelumnya kita sudah melihat apa itu kuadran 2, yakni sesuatu yang penting tetapi tidak mendesak. Hal ini harus diagendakan. Jadi mengasah gergaji tidak bisa diandaikan, oh aku sudah olahraga, aku sudah begini, sudah begitu. Jadi tidak perlu meluangkan waktu untuk mengasah gergaji. Mengasah gergaji ini perlu diagendakan. Harus kita berikan waktu, meluangkan waktu untuk mengasah gergaji. Yang terbaik adalah meluangkan waktu setiap harinya untuk mengasah gergajimu, sekalipun hanya 15-30 menit saja. Ada remaja yang meluangkan waktunya pagi-pagi untuk sendirian, merenung, atau olahraga. Kamu bisa mencari waktu untuk mengasah gergajimu sendiri. Mungkin bisa di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Berikut adalah langkah-langkah bayi yang dapat kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin dapat kita jalani selama 2 minggu ke depan. Ada dibagi dalam 4 dimensi diri kita. Yang pertama adalah latihan bayi berkaitan dengan dimensi tubuh. Yang pertama adalah sarapan. Sarapan itu penting untuk memulai aktivitas karena sarapan adalah sumber energi. Kalau kita tidak sarapan, maka kita akan lemas untuk memulai hari. 2, mulailah program olahraga hari ini dan lakukanlah selama 30 hari berturut-turut. Seperti lari, renang, bersepeda, bersepatu roda, angkat barbel, atau sesuatu yang teman-teman sukai, apa itu kemudian dilakukan. Yang ketiga, tinggalkan suatu kebiasaan buruk selama 1 minggu. Misalnya jangan minum alkohol, soda pop, gorengan, donat, coklat, atau apapun yang tidak baik bagi tubuhmu. 1 minggu lagi, coba lihat bagaimana perasaanmu. Berikut tentang dimensi pikiran. Yang pertama, berlangganan majalah yang punya nilai pendidikannya. Misalnya majalah National Geographic, majalah Time, dan lain sebagainya. Yang kedua, bacalah surat kabar setiap harinya. Perhatikanlah khususnya berita-berita utama dan halaman opini. Berikut, lain kali kamu berkencan, kunjungilah museum atau makanlah di restoran etnis yang belum pernah kamu coba. Perluaslah wawasanmu. Itu latihan bayi berkenaan dengan dimensi pikiran. Kemudian dimensi hati. Yang pertama, keluarlah sesekali berduaan dengan anggota keluargamu seperti dengan ibumu atau dengan adikmu. Nontonlah film bersama, makan bersama, atau belanja bersama. Yang kedua, mulailah mengumpulkan koleksi humor hari ini. Guntinglah kartun kegemaranmu, belilah film-film lucu, atau mulailah kumpulkan leluconmu sendiri.
Tidak lama lagi juga kamu akan punya sesuatu untuk mengatasi stresmu. Itu tentang dimensi hati. Yang terakhir adalah langkah-langkah bayi untuk mengembangkan dimensi jiwa kita, mengasah dimensi jiwa kita. Yang pertama, amatilah matahari terbenam hari ini atau bangunlah lebih pagi untuk mengamati matahari terbit. Kemudian kalau belum, mulailah menulis jurnalmu hari ini. Yang terakhir, luangkanlah waktu setiap harinya untuk bermeditasi, merenungkan kehidupanmu atau berdoa. Lakukanlah yang efektif untuk kamu. Baik teman-teman, begitu penjelasan mengenai kebiasaan yang terakhir, kebiasaan 7, yakni mengasah gergaji. Dan juga tadi sudah kami berikan langkah-langkah bayi. Selamat berlatih.